Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar manajemen kali ini akan menjelaskan pokok bahasan yang ke-12 yaitu tentang pengendalian. Mari disimak. Berikut adalah anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Hanifah, NIM I34190106. Kedua, ada Tri Ayu Ditaya, NIM I34190049. Ketiga, ada Anggita Dana, NIM I34190071. Dan yang terakhir ada Lutfiah Fani, NIM I34191138. Selanjutnya, ini merupakan pokok bahasan yang akan kami bahas. Ada 4 bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan fungsi pengendalian. Yang kedua, ada asas-asas fungsi pengendalian. Yang ketiga, ada jenis-jenis pengendalian. Dan yang keempat yaitu proses dan cara pengendalian. Baik, kita masuk kepada bahasan yang pertama yaitu pengertian dan tujuan fungsi pengendalian. Pengertian dan tujuan fungsi pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah proses pemantauan, pembandingan, dan perbaikan kerja. Fungsi pengendalian atau controlling ini dalam manajemen adalah fungsi yang paling terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangatlah penting dan sangat menentukan keberlangsungannya dalam proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan juga untuk melindungi organisasi dan aset-asetnya. Pengendalian sangat erat berkaitan dengan fungsi perencanaan, dan keduanya merupakan hal yang paling mengisi, karena yang pertama, pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian dapat dilakukan setelah ada rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan sukses jika pengendalian dilakukan dengan baik. Keempat, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian telah dilakukan. Kemudian, ada pengertian pengendalian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Armstrong. Pengertian pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Yang kedua, ada dari Harold Kuhns. Pengertian pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga adalah menurut Terry, pengertian pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukannya yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan dengan standar. Tujuan pengendalian. Yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dan yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. 2. Asas-asas fungsi pengendalian. Asas-asas. Harold Kuhns dan Cheryl O'Donnell mengemukakan asas-asas pengendalian manajemen, yaitu 1. Asas tercapainya tujuan, yakni Principle of Assurance of Objective. Artinya, pengendalian harus tertuju ke arah tercapainya tujuan, dengan melaksanakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan. Yang kedua, asas efisiensi pengendalian, atau Principle of Efficiency of Control. Artinya, pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Ketiga, asas tanggung jawab pengendalian atau Principle of Control Responsibility. Artinya, pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencana. Keempat, asas pengendalian terhadap masa depan atau Principle of Future Control. Artinya, pengendalian yang efektif harus tertuju arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang bakalan terjadi, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang kelima, asas pengendalian langsung atau Principle of Direct Control. Artinya, teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling cepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki rencana yang baik. 6.
asas refleksi rencana atau Principle of Reflection Plans. Artinya, pengendalian harus tersusun dengan baik, sehingga memperlihatkan karakter dan susunan rencana. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi atau Principle of Organization Suitability. Artinya, pengendalian harus dilakukan dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan ini, pengendalian yang efektif disesuaikan besarnya kekuasaan manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi. Dan yang terakhir, yakni asas pengendalian individual atau Principle of Individual of Control. Artinya, pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditunjuk terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian karyawan. Pengendalian ini tertuju kepada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan karyawan. Misalnya seperti apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Selanjutnya pengendalian keuangan. Pengendalian ini berfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, seperti tentang biaya pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan termasuk pengendalian anggarannya. Yang ketiga, pengendalian produksi. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau tidak dengan rencananya. Selanjutnya, pengendalian waktu. Ini contohnya seperti apakah waktu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan. Kemudian pengendalian teknis. Pengendalian ini lebih ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, seperti tindakan dan teknis pelaksanaan. Selanjutnya, pengendalian kebijakan. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan-kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai yang telah digariskan atau tidak. Kemudian pengendalian penjualan. Nah, ini difokuskan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan. Kemudian pengendalian inventaris. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau ada yang hilang. Yang terakhir, pengendalian pemeliharaan. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak, dan jika ada yang rusak, apa kerusakannya, apa yang masih dapat diperbaiki atau tidak. Selanjutnya, ada pokok bahasan keempat, yaitu proses dan cara pengendalian. Adapun proses pengendalian dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, menggunakan standar yang akan digunakan pada dasar pengendalian. Kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah tercapai. Ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, melakukan tindak perbaikan jika terdapat tindak penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Seorang manajer harus mempunyai berbagai macam cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Salah satu cara pengendalian yang paling efektif yaitu dengan melakukan pengawasan atau pengendalian secara langsung, yang mana pengawasan ini dilakukan langsung oleh seorang manajer. Jadi, manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan itu benar dan hasilnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki atau sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pengendalian atau pengawasan secara langsung. Berikut adalah kelebihannya. Yang pertama, jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga kesalahan tersebut dapat segera diatasi atau segera diperbaiki. Yang kedua, akan terjadi kontak langsung antara bawahan dengan atasan. Sebab kontak langsung tersebut dan komunikasi yang terjadi cukup sering, maka hubungan antara bawahan dan atasan dapat semakin dekat dan semakin kuat. Yang ketiga, akan memberi kepuasan tersendiri bagi bawahan karena merasa diperhatikan oleh atasannya. Yang keempat, akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan sehingga nantinya dapat berguna bagi kebijakan selanjutnya. Berikut adalah kekurangan dari pengendalian secara langsung. Yang pertama, waktu seorang manajer banyak tersita, sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang, misalnya perencanaan atau hal lainnya. Yang kedua, mengurangi inisiatif bawahan karena mereka merasa bahwa atasannya selalu mengawasinya. Dapat dikatakan bawahannya mungkin akan merasakan
kurang percaya diri, atau takut sebab selalu diawasi oleh atasannya. Yang ketiga, ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lainnya untuk melakukan pengendalian secara langsung tersebut. Pengendalian secara langsung ini biasanya dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat atau on the spot, dan laporan di tempat. Maka, manajer yang biasanya memiliki tugas-tugas yang kompleks biasanya tidak mungkin melakukan pengendalian secara langsung ini, sehingga mereka memilih untuk melakukan pengendalian secara tidak langsung, yaitu dengan mengutus delegasi atau perwakilan mereka untuk melakukan inspeksi terhadap keberjalanan manajemen yang ada di perusahaan.